Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wasil darsana fi syarhi al-muqaddimatil al-jurumiyah li fadilatil imam al-Makkudi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita syarah muqaddimah jurumiyah. Kita masih di pembahasan tentang mansubatul asma. Ya. Bahasanya kita sudah katakan mansubatul asma yang dibahas oleh Ibnu Ajurum totalnya ada 10 atau 11 jika zarful zaman dan zarful makan dihitung 2. Kita sudah ambil al-maf'ulu bihi, kemudian kita takallamna an alil masdar, zarful zaman wal makan, al-hal, at-tamyiz, al-istitsna, la an-nafiyah, kemudian al-munada. Maka sekarang insyaallah taala biidznillah sanakhud al-maf'ul min ajli. Al-maf'ulu min ajli. Al-maf'ul min ajli merupakan salah satu isim yang termasuk mansubat. Insyaallah taala akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 116. Baik. Bab al-maf'ulu min ajlih wa yusamma aidan al-maf'ula lahu. Selain maf'ul min ajlih, dia juga dinamakan maf'ul lahu, ya, atau juga dinamakan maf'ul li ajlih. Ya, itu maksudnya satu, hanya perbedaan dalam sisi nama saja. Qauluhu wa huwa al-ismul mansubul ladzi yaji'u bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Pengertian dari maf'ul min ajli atau maf'ul lahu adalah bahwasanya dia adalah isim yang mansub alladzi yaji'u bayanan, yang dia datang fungsinya untuk apa? Bayanan, sebagai penjelas, li sababi wuqu'il fi'li, menjelaskan apa? Menjelaskan sebab terjadinya suatu fi'il. Yang namanya suatu fi'il tentu ada latar belakang yang memicunya. Apa penyebabnya fi'il tersebut terjadi? Ya, maka yang kita gunakan untuk menceritakan tentang penyebab terjadinya tersebut dinamakan maf'ul min ajlih atau maf'ul lah. Wa yushtaratu fihi, maf'ul min ajli ini punya beberapa syarat. Yang pertama, an yakuna masdaran, harus berbentuk masdar dia nanti. Ya, kita sudah berbicara tentang masdar di pertemuan sebelumnya. Ya, apa itu masdar? Kalau masih lupa, silakan dimurajah kembali pembahasan sebelumnya. Yang kedua, wa an yakuna illatan liwuqu'il fi'li. Yang kedua syaratnya adalah harus dia merupakan illah. Illah artinya sebab. Sebab untuk terjadinya fi'il. Ya, kalau bukan sebab, misalkan dia sebagai objek, maka nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang ketiga, wa an yakuna fa'iluhu wa fa'ilul fi'lil mu'allal wahidan. Syarat yang ketiga adalah an yakuna fa'iluhu. Fa'ilnya, fa'il dari isim yang mansub tadi, dan fa'ilul fi'lil mu'allal, dan fa'il dari fi'il yang kita sebutkan sebabnya wahidan, satu jenis, satu fa'ilnya, sama fa'ilnya. Ya, sama fa'ilnya. Baik, misalkan kita katakan, kita langsung ke contoh dulu ya, untuk menjelaskan syarat-syarat ini. Kita ambil contoh yang disebutkan Ibnu Ajurum di sini, qama Zaidun ijlalan li amrin. Qama Zaidun ijlalan. Kita lihat syarat yang pertama, fokus di kata ijlalan. Karena ini isim yang mansub di sini kan. Kita sedang membahas mansubat ini, ingat ya. Ijlalan. Ini dia maf'ul min ajlihnya. Syarat yang pertama, an yakuna masdaran. Ijlal ini masdar dari kata ajalla yujillu ijlalan. Sama seperti wazan aslama yuslimu islaman. Ya. Ajlala yujlilu atau ajalla yujillu ijlalan. Artinya ikraman, memuliakan. Syarat yang kedua, an yakuna illatan liwuqu'il fi'il. Syarat yang kedua, kata ijlal ini adalah sebab untuk terjadinya fi'il. Dari mana kita tahu? Dari maknanya tentunya. Qama Zaidun ijlalan.
Zaid berdiri ijlal, untuk memuliakan Amr. Jadi Zaid lagi duduk nih, tiba-tiba Amr datang, berdirilah Zaid untuk menghormati kedatangan Amr. Taib, itu dia. Berarti udah terpenuhi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an yakuna fa'iluhu wa fa'ilul fi'lil mu'allal wahidan. Fa'ilnya, fa'il ijlalan ini, hu di sini maksudnya masdar ini ya, ijlalan ini. Fa'il ijlalan dan fa'il fi'il mu'allal, ya, ini fi'il yang mu'allal. Ini namanya fi'il al-mu'allal ya. Ya. Al-fi'li al-mu'allal. Apa maksudnya fi'il mu'allal? Fi'il yang kita sebutkan sebabnya. Koma Zaidun ijlalan. Di sini kan fi'ilnya koma ya. Ini namanya fi'il mu'allal. Apa penyebabnya fi'il koma ini terjadi? Ijlalan penyebabnya. Jelas ya. Jadi ini maksud dengan mu'allal itu yang ini, koma. Baik. Jadi koma sama ijlalan fa'ilnya sama-sama Zaid. Kalau ijlalan fa'ilnya orang lain, maka bisa dijadikan sebagai maf'ul min ajli. Jadi koma, siapa yang melakukan koma? Zaid. Siapa yang memuliakan? Zaid juga. Siapa yang berdiri? Zaid. Siapa yang memuliakan? Zaid. Siapa yang dimuliakan? Amr. Gitu. Jadi yang berdiri sama yang memuliakan itu satu orang. Itu maksudnya wahidan di sini. Ya. Taib. Syarat yang keempat, wa an yakuna zamanuhu wa zamanul fi'lil mu'allal muttahidan. Zaman dari koma sama ijlal itu sama, muttahidan, satu. Wahidan ya, muttahidan sama wahidan artinya sama. Gitu ya. Jadi koma sama ijlalan harus sama zaman terjadinya. Ya. Ijlalan kan isim, dari mana kita tahu? Ya. Zamannya ya dari konteks kalimatnya nanti. Ya, misalkan koma Zaidun ijlalan bil amsi. Tapi kalau godan nggak bisa godan. Karena koma fi'il madi, godan itu maka akan datang, nggak bisa berarti. Seharusnya yakumu biar pas begitu. Jelas ya? Taib. Wa hadhihi syurut lam yusarrih minha illa bitsani. Syarat-syarat yang empat ini tidak disebutkan semuanya sama Ibnu Ajrum kecuali syarat yang kedua saja. Yaitu an yakuna illatan liwuqu'il fi'li. Wa huwa al-muradu biqaulihi bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Ya, syarat yang kedua ini yang disebutkan di pengertian tadi sama Ibnu Ajrum. Ya, ketika beliau mengatakan alladzi yaji'u bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Bayanan li sababi wuqu'il fi'li sama maksudnya an yakuna illatan li wuqu'il fi'li. Ya, karena illah sama bayan artinya sama, penjelas atau sabab. Ya, illah artinya sabab. Taib. Wa ammal baqi minasyurut fahiya mustafadatun minal mithalain alladaini dzakarahuma fi qawlihi. Adapun syarat yang lain, nah ini pintarnya Ibnu Ajrum. Syarat yang empat itu tidak disebutkan secara gamblang, ya. Tidak disebutkan secara gamblang syarat yang bukan syarat empat ya, syarat yang ke satu, ketiga sama keempat. Tiga syarat yang lain tidak disebutkan secara gamblang, tapi disebutkan melalui contoh sama beliau. Dia nggak disebutkan nih syaratnya yang pertama, ketiga, keempat ini. Enggak. Beliau menyebutkan dari contohnya. Beliau menyebutkan qama Zaidun ijlalan li amrin qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Qasadtuka artinya saya menemuimu dengan harapan untuk mengenalimu, berkenalan denganmu. Fa ijlalan masdar. Ijlalan masdar fa'iluhu wa fa'ilul fi'lil mu'allal wahid. Fa'ilnya, fa'il qama dan fa'il ijlalan sama. Li'anna alladhi qama huwa alladhi ajalla. Ya. Yang berdiri dialah yang memuliakan. Wa zamanuhuma muttahidun. Zaman terjadinya juga satu. Li'anna zaman al-qiyam wa zaman al-ijlal wahidun. Karena waktu Zaid berdiri dan waktu dia memuliakan itu sama. Wa kadzalikal qaul fi ibtigha' ma'rufika. Begitu juga di contoh yang kedua. Taib. Jadi itu dia al-maf'ul min ajli. Kesimpulannya bahwasanya maf'ul li ajli fungsinya adalah untuk menyebutkan penyebab terjadinya suatu perbuatan dan dia harus berbentuk masdar. Kita buat contoh yang lain. Misalkan shallaitu ad-duha, saya salat duha roja'an al-ajra.
Sallaitu ad-duha roja'an al-ajra. Roja'an ini fungsinya adalah sebagai maf'ul li ajli, karena dia menjelaskan kenapa saya sholat duha. Sallaitu duha roja'an, mengharapkan al-ajr, pahala. Jelas ya? Taib. Ini dia sedikit pembahasan maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli. Di kitab yang lain mungkin disebutkan dengan istilah maf'ul li ajli. Silakan antum merujah kembali, tanyakan jika ada yang kurang jelas. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.